kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia, dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Welcome back to Campus Connection. Tahun yang baru, semangat yang baru,
Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerimanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur memasuki tahun 2024 ini kami bisa melihat Tuhan tetap ada dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kau berbicara kepada setiap daripada kami. Biar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Kami dapat mengerti apa yang mau diajarkan hari ini. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami buka telinga kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salah satu yang menjadi tantangan buat saya selama beberapa bulan ke belakang ini adalah bagaimana saya bisa menjaga tubuh saya tetap dalam kondisi yang fit dan juga sehat gitu. Karena banyak duduk, kemudian banyak kerja yang menggunakan laptop, meeting duduk, meeting online lewat Zoom, duduk juga. Badan mulai nggak oke nih rasanya. Waktu ngecek lemak mulai bertambah, kemudian cepet capek, gampang ngantuk, dan lain sebagainya. Ada teman-teman yang merasakan seperti ini juga? Enggak, teman-teman enggak perlu tulis di kolom komentar, cukup sadar diri sendiri aja, coba ngomong sama diri sendiri, sadar, sadar gitu. Saya tahu kalau saya perlu untuk olahraga, saya tahu saya perlu untuk bergerak gitu, tapi rasanya sulit banget untuk memulai. Sekali waktu saya pernah coba untuk ngikutin istri saya untuk aerobik di rumah. Ngikutin video dan kemudian kita aerobik di rumah. Wah, koordinasi gerak tangan, kaki dan badan saya ini jelek banget gitu. Tapi ya saya berusaha terus menerus berusaha, ya lumayan lah, cukup berkeringat, cukup olahraga lah. Sekali waktu saya juga pernah mencoba untuk sit up, 25 kali langsung sit up. Besoknya ini otot perut langsung nyeri banget. Kalau batuk langsung rasanya nyut banget. Pernah ngerasain teman-teman? Capek, iya. Sakit, iya. Tapi saya belajar bahwa ini adalah yang namanya growing pain. Rasa sakit atau beban kesulitan ini adalah titik awal dari sebuah pertumbuhan. Dalam konteks yang barusan saya lakukan, ketika saya sit up 25 kali, let's say saya sit up rutin, otot perut rasanya seperti terbakar, ya pasti rasanya sakit. Sama halnya juga kalau kita angkat beban, lama-kelamaan otot tangan ini sakit dan rasanya kerasa kayak kebakar gitu. Kalau diterusin bisa jadi gemeteran gitu. Tetapi teman-teman, inilah yang indah dari sebuah beban. Ketika kita mulai mengangkat beban tersebut, pertumbuhannya mulai berjalan. Saya yakin kehidupan kita pun sama seperti demikian teman-teman. Ketika kita harus merasakan beban sebuah kesukaran, justru di saat itulah kita bertumbuh. Malah ketika beban itu tidak ada, sebenarnya kita ini lagi berhenti bertumbuh. Gak sedikit dari kita yang seringkali kita berdoa, doanya seperti ini, Tuhan angkat semua beban dari hidupku. Ada lagi versi yang mungkin pakai ayat Alkitab biar agak keren. Tuhan kalau bisa biar cawan ini berlalu daripadaku. Atau ada juga yang doa dengan penuh otoritas, dengan yakin, aku hancurkan penghalang beban ini yang ada di dalam nama Yesus. Gak salah sih emang, gak salah. Tetapi kita harus menyadari teman-teman, ketika ada kesukaran, ketika ada beban, disitulah ada pertumbuhan. Kesukaran adalah keadaan yang sulit, yang terus-menerus berlangsung, bisa jadi dalam jangka waktu yang cukup lama juga. Contoh, pandemi yang terjadi sejak Maret tahun 2020 yang lalu. Itu merupakan satu contoh kesukaran di dalam hidup kita. Dan saya yakin semua kita di sini merasakannya. Teman-teman yang mahasiswa baru, kalian punya kesukarannya sendiri dalam adaptasi dan juga dalam menjalani ospek yang ada. Seorang mahasiswa tingkat akhir pun dia punya kesukaran sendiri, yaitu dia mengerjakan skripsinya, dia mengerjakan tugas akhir, dia harus ngerjain tesis, dan semuanya. Apakah berhenti sampai situ? Enggak. Yang udah lulus kuliah, udah gak ada sukar. Kata siapa? Mereka juga punya kesukarannya sendiri, yaitu berurusan dengan lamaran pekerjaan, kirim CV kemana-mana. Yang udah kerja, apakah udah gak punya beban kesukaran lagi? Ada dong.
Mereka harus adaptasi di tempat kerja, dengan orang-orang yang baru, dengan teman-teman yang baru, dengan atasan yang baru. Dan kemudian gimana nih sekarang harus mulai cari pasangan nih untuk membangun sebuah keluarga. Teman-teman, semua orang pasti akan berhadapan dengan yang namanya kesukaran. Dan hal ini kadang-kadang membuat kita merasa bahwa kita nggak sanggup untuk melewatinya. Kita bisa merasa stuck, kita bisa merasa mandek, kita rasa kita masih ada di satu tempat yang sama, dan bahkan seringkali beban atau kesukaran itu membuat seseorang bisa berhenti untuk bermimpi. Rasanya setiap dari kita pasti pernah atau mungkin kita sedang melewati, sedang berhadapan dengan kesukaran tersebut. Teman-teman coba ambil waktu sejenak, pikirkan kesukaran apa yang sedang atau baru saja kamu lalui. Kalau kamu udah kepikir, sama-sama kita katakan, Tuhan tolong saya melewatinya. Tuhan tolong saya melewatinya. Saya mau mengajak setiap kita untuk melatih diri kita untuk tidak pernah menyerah. Tidak menyerah kenapa? Karena kita punya panggilan. Tuhan yang sudah menetapkan panggilan itu atas kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, kenapa? Karena iblis yang akan bersuka cita ketika kita menyerah. Tidak menyerah, karena untuk segala sesuatu ada musimnya. Musim berganti, ada waktunya nanti kita akan menikmati buah dari pertumbuhan tersebut. Kita melihat perjalanan kehidupan seorang tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Kisahnya sering banget kita dengar, sering kita pelajari, tapi hari ini kita mau coba lihat dengan helikopter view alias kita zoom out coba dari kehidupannya, seluruh dari kehidupannya. Kejadian pasal yang ke-37 dituliskan di situ Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya. Dia dibuang oleh keluarganya. Dia mendapatkan 2 mimpi, menarik nih karena dia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara dan menjadi kesayangan dari sang ayah sampai dikasih jubah warna-warni dan kemudian begitu disayang sama ayahnya. Yusuf mendapatkan mimpi yang tafsirannya adalah dia bilang di mimpinya ini satu saat orang tua dan kakak-kakaknya ini akan sujud menyembah dia. Teman-teman bisa bayangin apa respon dari saudara-saudaranya? Ya marah pasti. Kemudian singkat cerita dia ditangkap, dibuang ke sumur dan kemudian dia dijual. Kejadian pasal 39, Yusuf masuk ke penjara. Setelah dia dijual sebagai budak dan dia berakhir di rumah Potifar, dia bekerja di sana, jadi budak di sana, dia dapat kepercayaan mengelola seluruh isi rumah Potifar. Kemudian istri Potifar tertarik pada Yusuf, tetapi dia tahu itu salah dan dia lari dari situ. Dan kemudian dia difitnah, dia dipenjara karena keputusannya tersebut. Dia difitnah untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. Dia harus menghadapi lebih banyak lagi kesukaran dalam kehidupannya. Tetapi sekalipun seperti itu, dia tetap mendapatkan tanggung jawab bahkan di dalam penjara sekalipun. Berlanjut lagi kejadian pasal yang 41. Dia mengartikan mimpi Firaun. Perjalanan panjang Yusuf ini akhirnya membawanya kepada kesempatan untuk mengartikan mimpi Firaun. Diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Berkuasa untuk seluruh Mesir. Firaun bilang hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sampai di mana momen Yusuf kembali bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir. Apa yang menjadi mimpinya di awal tadi, yang dibilang saudara-saudaranya, keluarganya akan menyembah dia, sujud menyembah dia, secara eksplisit terjadi teman-teman. Setidaknya tercatat di dalam Kejadian pasal 42 ayat yang ke-6, Kejadian 43 ayat 26 dan ayat 28, dan kemudian di Kejadian 44 ayat 14. Dan pernah tercatat juga bahwa mereka ini sujud kepada Yusuf. Beberapa kali disebutkan sujud sampai ke tanah. Teman-teman, waktu itu kondisinya mereka masih belum tahu itu Yusuf. Masih taunya, oh ini orang Mesir yang berkuasa. Ini orang yang berkuasa nih di sini nih. Puncaknya sampai satu momen di mana setelah Yakub ayahnya meninggal, saudara-saudaranya ini takut Yusuf masih dendam sama mereka. Kita lihat teman-teman, Kejadian pasal yang ke-50 ayat 18 sampai 20. Ayat yang ke-18, saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Ayat yang ke-20,
Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Teman-teman, Yusuf dapat mimpi di umur yang ke-17 tahun. Dia mulai kerja ke Firaun, dicatat di Alkitab umur 30 tahun. Lewat dari 7 tahun kelimpahan, umur 37 tahun kira-kira Yusuf. Kemudian masuk 2 tahun kelaparan. Ketemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf kira-kira umurnya 39 tahun. Dari usia dia di awal sampai dia umur 39 tahun, ada jangka 22 tahun. Dan kemudian masih ada 17 tahun lagi sampai ayahnya meninggal. Kira-kira waktu ayahnya meninggal itu Yusuf umur 56 tahun berarti. Teman-teman, 22 tahun dari awal dia dapat mimpi sampai akhirnya ketemu saudara-saudaranya di Mesir. 22 tahun. Dan kemudian setelahnya dia baru bisa melihat lagi. Dia bilang, kamu telah merencanakan yang jahat, tetapi Allah merencanakannya demi kebaikan. Dan itu teman-teman 39 tahun sejak dia awal bermimpi dan kemudian gak lama kemudian dia dijual, dia melalui berbagai macam kejadian yang ada di dalam kehidupannya. Hingga akhirnya 39 tahun kemudian dia mampu mengeluarkan statement itu. Kamu merencanakan yang jahat, tetapi Allah merencanakannya untuk kebaikan. Yusuf akhirnya mampu melihat dari semua kesukaran yang harus dia tanggung, ada rencana Allah yang besar untuk kehidupan mereka. Ada rencana Allah yang besar untuk memelihara satu bangsa ini. Dia bisa mengambil kesimpulan ini karena Yusuf tidak pernah menyerah di tengah segala kesukaran yang ada. Dibuang, dijual, dipenjara, di rumah Potifar. Dia tidak pernah menyerah. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah. Iblis pakai keadaan yang sulit untuk menghancurkan hidupmu dan hidup saya. Tetapi Tuhan bisa memakai hal tersebut untuk membangun kehidupan kita. Ingat teman-teman, tanpa beban tidak ada pertumbuhan. Dari perjalanan Yusuf ini ada 2 jenis kondisi kesukaran yang harus dihadapi. Yang pertama, yang namanya kesukaran pribadi. Satu kesukaran yang menghadang kemajuan pribadi kita. Entah dalam hal pendidikan, dalam hal relasi, dalam hal keuangan, apapun hal yang ingin kita capai. Ada banyak dari kita yang merasa musim ini kesukaran ini datang dari berbagai arah. Seperti kemudian menyerang dari berbagai macam sisi. Teman-teman, hari ini mau saya sampaikan, kesukaran yang besar biasanya menghadang orang dengan panggilan yang besar juga. Selama bertahun-tahun melayani anak-anak muda, saya justru diberkati dengan kesaksian para mahasiswa yang kemudian mereka bisa bangkit dari kesukaran mereka. Mereka membereskan masalah yang ada di dalam kehidupannya. Ada yang kemudian mereka bisa menyelesaikan kuliahnya sekalipun orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai. Ada yang menyelesaikan pendidikannya terlepas dari sakit yang sedang dideritanya dan lain sebagainya. Di tengah kemampuan mereka yang terbatas, mereka bahkan tetap setia, tetap melayani, tertanam di dalam komunitas yang ada. Albert Einstein, dia bukan seorang teolog, tetapi dia seorang pemikir yang sangat brilian. Dia pernah berkata seperti ini, adversity introduce a man to himself. Kesulitan atau kesukaran memperkenalkan manusia kepada dirinya sendiri. Hari ini, kalau kamu menghadapi kesukaran yang sedang menekan kehidupanmu, ini pesan Tuhan melalui Rasul Paulus yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang percaya sama-sama katakan amin dimanapun kamu berada. Di ayat ini tertulis ada kondisinya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Allah. Kalau kamu percaya sama dia yang menyertai kamu. Kalau kamu percaya sama Tuhan, penyertaan itu ada buat kamu. Apapun yang terjadi sekarang, selama kita masih hidup, Tuhan masih belum selesai bekerja di dalam hidup kita. Seperti yang 1 tahun lalu setelah kita bahas, tema kita tahun yang kemarin, the best is yet to come. Selama kita masih hidup, selalu ada yang terbaik yang Tuhan siapkan di depan kita. So teman-teman, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi kesukaran ini? Kita bisa minta kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia sumber kekuatan kita. Ubah sedikit doa kita. Bukan masalahnya yang dihilangkan, tetapi
Berdoalah agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati masalah tersebut. Dengan kita diberikan kekuatan melewati masalah tersebut, iman kita naik level, kehidupan kita naik level, dan ujungnya kita bisa hidup dengan maksimal, teman-teman. Itulah kesukaran yang pertama, kesukaran pribadi. Yang kedua ada namanya kesukaran bersama. Satu kesulitan, satu kesukaran yang dihadapi secara bersama-sama. Artinya bisa jadi dalam satu bangsa, bisa jadi dalam satu keluarga, kesukaran sebagai satu gereja atau dalam satu kelompok kecil atau kelompok komsel. Beberapa tahun yang lalu sering ketika ada event-event di pelayanan pelajar, pelayanan mahasiswa di tempat ini, para pelayan, para panitia, para anggota komsel, mereka fundraising. Mereka jualan untuk mengumpulkan dana. Mau ada event tapi dananya kurang, semua panitia, anggota sel turun bantu untuk cari dana. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan minuman, ada yang menawarkan jasa. Berbagai macam teman-teman dilakukan oleh setiap anggota yang ada. Semua ikut menanggung beban kesukaran yang ada sebagai satu komunitas. Ini hal yang sama yang kita lihat dari Yusuf. Dicatat di dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai yang ke-49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, begitu banyaknya sampai-sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia gak bersikap cuek, kemudian dia asal menafsirkan mimpi tersebut dan selesai. Tetapi dia juga ambil bagian dalam membangun persiapan menghadapi masa sukar di Mesir dan pada akhirnya membantu keluarga besarnya juga untuk tetap bertahan hidup di tengah-tengah kelaparan. Teman-teman, hal yang sulit hari ini adalah ketika kita menghadapi kesukaran bersama, tetapi kita justru cuek dan bersikap peduli amatlah sama hal tersebut. Kita bisa melihat Yusuf, seluruh orang-orang yang ada di Mesir, mereka gak bersikap cuek tetapi mereka bahu-membahu, mereka menyiapkan diri menghadapi masa-masa kesukaran itu. Mereka menanggung hal itu bersama-sama. Hari ini teman-teman, gak sedikit orang tua kita sedang menanggung beban finansial keluarga yang mungkin terdampak dari sejak masa pandemi kemarin dan belum selesai. Kalau kita belum bisa bantu apa-apa, at least mungkin kita bisa mengambil peran bertanya dan berdoa bagi mereka. Hari ini di dalam gereja pun ada banyak tekanan, ada banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, keterbatasan waktu dan jarak mempengaruhi pelayanan-pelayanan yang ada. Tahukah kamu ada banyak mungkin pemimpin-pemimpin komsel di gerejamu, ada banyak mungkin supervisor, leader-leader, mereka yang sedang dalam kesukaran untuk bisa terus menjaga relasi dengan masing-masing anggota dari komselnya. Sementara sebagian orang dengan mudah menghilang begitu aja dari gereja seolah-olah berkata, komunitas ini gak asik, kurang menjawab kebutuhan saya kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Bisakah kita ikut menanggung kesukaran bersama seperti yang Yusuf lakukan? Sekalipun kita memiliki kesukaran pribadi, apakah kamu juga sedang mengambil bagian menanggung kesukaran bersama? Galatia 6 ayat yang kedua tertulis, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hal yang indah adalah ketika kita melalui semua kesukaran ini secara bersama-sama. Kita gak harus memikulnya sendirian. Sebagian mungkin sedang merasa hancur secara keuangan. Sebagian mungkin sedang merasa hancur dalam hal pikiran, dalam hal perasaan. Teman-teman, semua ini karena kita sedang berusaha untuk menyelesaikannya seorang diri. Padahal lewat kesukaran yang ada, Tuhan hendak mengajarkan kepada kita yang namanya kerendahan hati. Tuhan hendak mengajarkan kepada kita yang namanya bergantung kepada Dia. Bergantung kepada Allah, meminta pertolongan dari Allah, mengizinkan Dia bekerja melalui orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kehidupan kita. Masa kesukaran itu seperti kepompong dari seekor ulat yang kemudian bertransformasi menjadi kupu-kupu. Seperti terkekang, sulit untuk keluar, ada lapisan pembungkusnya.
Tetapi kalau kita ambil jalan pintas memecahkan kepompong itu, maka tidak akan ada kupu-kupu yang indah yang bisa terbang. Di momen ini sebagai penutup, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan sejenak apa yang menjadi kesukaran pribadimu. Dan kemudian apa yang menjadi kesukaran bersama di tempatmu tertanam, di komunitasmu atau di tempatmu melayani. Bertolong-tolonglah dalam menanggung beban tersebut. Ambil bagian secara kolektif untuk kita menyelesaikan satu masalah bersama ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Tuhan, hari ini kami berdoa. Kami mohon ada kekuatan yang daripada Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami gak mampu untuk mengerjakannya sendiri. Oleh karena itu kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan. Kami mohon ampun kalau misalkan selama ini kami pernah cuek atau kami masih cuek terhadap segala hal yang terjadi di sekeliling kami. Kami mau belajar untuk gak cuek, kami mau belajar untuk mengambil bagian apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kontribusikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar Tuhan yang senantiasa menolong. Kami berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Kami mau Tuhan, hidup kami yang hanya satu kali ini bisa menjadi hidup yang maksimal. Menjadi hidup yang gak mengecewakan. Dan pada ujungnya nanti kami bisa berkata bahwa kami puas dengan kehidupan kami. Karena kami tahu kami sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati kehidupanmu. Sukacita, damai sejahtera daripada Allah itu ada dilimpahkan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati segala hal yang kau lakukan. Semua pekerjaan tanganmu dibuatnya berhasil. Tuhan mencukupkan segala keperluanmu secara finansial. Juga perkuliahanmu, dimanapun kamu berada, Tuhan memberikan nilai-nilai yang terbaik. Tuhan mempertemukan kau dengan dosen, dengan teman yang terbaik. Biar kiranya berkat daripada Allah ini ada di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Tetap semangat menjalani kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless.